R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jepri Markuri Effendi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk beberapa menit ke depan mengenai contoh perhitungan trajektori. Di mana saya di sini menggunakan jurnal yang berjudul Perhitungan Trajektori pada Directional Drilling Sumur Geothermal HL2 di PT Pertamina Drilling Service Indonesia, di mana jurnal ini dikarang oleh Selvira Andalusia sama Aldi Priambudi. Langsung saja masuk ke Excel yang sudah saya buat. Di sini ada sedikit diketahui, di mana diketahui ini saya dapat dari jurnal tadi, di mana dalam penentuan perhitungan trajektori ini yang diawali dengan mencari penentuan arah pemboran, di mana pada penentuan arah pemboran ini menggunakan metode azimut. Untuk metode azimut ini yaitu menggunakan rumus tunggu sebentar. Untuk metode azimut ini kita menggunakan rumus ini. Saya lingkarkan sebentar nih. Karena di sini tan min 1, jadi otomatis di Excel-nya kita menggunakan rumus atan. Dan atan ini bisa langsung diketik aja di Excel-nya. Otomatis langsung keluar juga hasilnya. Sudah dapat untuk nilai tan min 1 yang didapat dari delta H ini dibagi sama ini, didapat hasilnya 1,47. Kemudian nilainya dikali dengan atan 1,73 dan didapatkan hasilnya 59,97, dan kemudian 59,97 ini dikonversikan menjadi ke energi dan didapatkan 240.668,725 ke energi tadi. Ini tadi untuk rumusnya ya. Dan di sini saya agak sedikit berbeda hasilnya dengan jurnalnya. Setelah didapati dalam perhitungan penentuan arah pemboran dengan menggunakan metode azimut, kita lanjut untuk mencari radius kelengkungan, di mana satunya R, dan untuk rumus radius kelengkungannya yaitu menggunakan rumus ini. Dan 180 ini merupakan jarak antara sumur dibagi V dikali 1 dibagi 2 dibagi 30, dan 30 ini merupakan Q yang merupakan satunya M, dan didapatkan hasilnya 859,87, dan hasilnya saya pun agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda dengan satuan belakangnya. Setelah itu kita lanjut, setelah dapat dalam perhitungan radius kelengkungan, kita lanjut untuk mencari penentuan inklinasi maksimum. Di mana dalam penentuan inklinasi maksimum ini, yaitu sudut inklinasi sendiri memiliki nilai yang maksimum agar spesifikasi doklegnya yang ada tidak berlebihan memaksakan build up adat yang dibuat. Dan rumus yang digunakan untuk mencari penentuan inklinasi maksimum ini menggunakan rumus ini. Dan didapatkan hasilnya kalau untuk di jurnal ini 40,31, sementara saya mendapatkan hasilnya 45,12. Di sini pun saya sedikit agak lanjut juga, dan saya sudah cari berulang-ulang kembali, akan tetapi hasilnya tetap berbeda juga. Otomatis saya di sini menggunakan hasil dari perhitungan saya. Setelah dapat dari penentuan inklinasi maksimumnya, kita lanjut dalam penentuan panjang lintasan end of wheel. Di mana penentuan panjang lintas end of wheel ini kita mencari dua cara. Yang pertama yaitu mencari DIOB-nya sama LBC-nya. Di mana untuk rumus DIOB-nya kita menggunakan rumus ini. Sebelumnya untuk mencari rumus DIOB ini kita cari dekopnya dulu. Dekop. Dan di sini saya sudah dapat dekopnya, hasilnya yaitu 200. Setelah DOB tadi kita lanjut untuk mencari LBC, di mana untuk mencari LBC kita menggunakan rumus ini, yaitu V dibagi 150 dikali radius kelingkungannya dikali penentuan inklinasi maksimumnya.
Di sini dapat untuk DOB tadi 805 dan LBC-nya 605. Dan hasilnya sedikit agak berbeda dengan perhitungan saya. Di mana di perhitungan saya mendapatkan hasilnya untuk DOB-nya 876, sementara untuk LBC-nya didapatkan 676. Setelah itu, setelah didapatkan untuk perhitungan panjang lintas and oblique tadi, lanjut untuk penentuan perhitungan COP-nya. Di mana COP sini didapatkan hasil 200, di mana 200 ini dapat dari pengurangan DIOB ini sama LBC ini. Dan rumusnya ada di jurnal tadi. Ini untuk rumusnya. Setelah itu kita lanjut untuk mencari DE. Di mana DE ini didapatkan dari panjang horizontal depantur titik DIOB yang dapat jadi dengan persamaan di bawah ini. Di mana 859,87 ini yaitu hasil dari radius kelengkungan tadi dikali 1 atau dikurang cos 40,6 ini merupakan sebuah ketetapan atau rumusnya. Di sini dapat 219, sementara saya didapatkan hasilnya yaitu 1705. Setelah itu lanjut pada penentuan panjang totalitas pemboran, di mana di sini saya dapatkan penentuan panjang totalitas pemborannya hasilnya yaitu 3009 meter MD. Di mana untuk mencari penentuan panjang totalitas pemborannya yaitu menggunakan rumus ini. Dapatkan hasilnya tadi 3009 meter MD. Di mana dengan adanya gambaran dari lintasan pemboran nantinya akan dijadikan sebagai prosedur maka perhitungan ini untuk penentuan panjang totalitas pemboran ini merupakan dari suatu pemboran dari permukaan sampai ke titik target, karena dengan panjang totalitas sendiri dapat memperkirakan dengan logis kebutuhan dari proses pemboran. Oh ya, ini untuk pengertiannya ada juga nih di apanya? Nah, ini di jurnalnya. Dan di jurnal ini dan saya akan sedikit juga menjelaskan adanya perbandingan perhitungan manual dan software di jurnal ini. Di mana dalam melakukan analisanya yang semakin mendekati keberhasilan tentunya dibutuhkan sebuah pembanding untuk membuat pendekatan yang mampu digunakan untuk mendekati hasil yang efisien. Salah satunya adalah menggunakan penggunaan software. Nah, ini ada nih contoh hasil dari softwarenya nih. Besarkan. Ini agak tidak nampak juga sedikit. Akan tetapi ini hasil dari perhitungan secara manual diperoleh bahwa nilai perhitungan software tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara manual. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan panjang total lintasan. Nah, ini untuk hasil dari software. Hampir sama dengan hasil dari manual. Walaupun hasil saja tidak agak sedikit berbeda. Jadi sampai di situ saja untuk perhitungan teritori, dan ada sedikit kesimpulan dari saya untuk perhitungan teritori ini bahwasanya nilai yang dapat dari titik COP dan DIOB-nya adalah 605. Sementara dari hasil analisa lebih lanjutnya untuk titik inklinasinya dapat 45,12 dan area azimuthnya yaitu berapa tadi? Untuk area azimuthnya didapatkan N246. Dan untuk panjang totalnya sama dengan yang di jurnal juga tadi, 3009 mmd. Di mana untuk lebih lanjutnya perhitungan secara manual terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil analisa perhitungan manual dengan software. Itu saja sih penjelasan dari saya mengenai contoh perhitungan teritori. Dan untuk lebih lanjutnya bisa juga kita lihat di jurnal ini, di mana jurnal tadi berjudul tentang ini dan disusun oleh Selvira Andalusia dan Aldi Pramudi. Dan jurnal ini bisa juga dilihat di Google. Untuk lebih lanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu milik saya sendiri. Terima kasih.